Halo guys, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di video ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Herianto kepada rekan kerjanya sendiri yang bernama Dina Oktaviani. Namun sebelum kita lanjut, saya disclaimer dulu bahwa video ini tidak ditujukan untuk mengintimidasi atau menyudutkan ataupun bahkan merendahkan pihak manapun. Dan video ini saya rangkum dari berbagai sumber yang masih beredar luas di media sosial. Serta video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan mengedukasi kita semua agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus ini. Kasus ini berawal dari ditemukannya jasad wanita tepatnya di hari Selasa 7 Oktober 2025 di aliran Sungai Citarum di Desa Curug, Kecamatan Lari, Kabupaten Karawang. Dan pada saat ditemukan, jasad ini dalam keadaan mengambang dan dengan kondisi setengah telanjang dan juga tanpa identitas. Nah, warga yang menemukan jasad ini tanpa pikir panjang langsung menepikan jasad tersebut dan segera melapor ke polisi setempat. Hah? Ya, buk panjangnya. Boneka lain. Awewe lelaki. Awewe lelaki. Setelah polisi tiba di lokasi dan dibantu dengan warga, mereka pun langsung mengevakuasi jasad tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit di sana untuk dilakukan proses autopsi. Nah, di sisi lain, sebelum jasad ini ditemukan, orang tua Dina yang merasa Dina tak kunjung pulang dari kerjanya dan mereka pun tidak menerima kabar sedikit pun dari Dina. Kemudian mereka melaporkan keresahan mereka kepada Maman selaku kepala desa setempat, yaitu di Desa Tarunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Nah, Maman setelah mendapat laporan dari orang tua Dina dan juga sudah mendapat kabar tentang penemuan mayat wanita itu, Maman pun kemudian ke rumah sakit untuk melihat jenazah tersebut. Setelah kemudian Maman melihat jasad tersebut, barulah diketahui identitas dari jasad tersebut adalah Dina Oktaviani, warga Dusun Kiara, Desa Tarunjaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Mirisnya, Dina ini ditemukan pas di hari kelahirannya, di mana tepat di hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 adalah hari ulang tahunnya yang ke-21. Setelah polisi mengantongi identitas tersebut, kemudian polisi pun melakukan penyelidikan hingga akhirnya satu hari setelah jasad itu ditemukan, tepatnya hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, polisi pun menangkap Herianto selaku kepala toko sekaligus rekan kerja Dina dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Herianto ditangkap di tempat kerjanya yaitu di minimarket rest area KM72A Tol Cipularang tanpa melakukan perlawanan dan mengakui perbuatan kejinya tersebut. Dari pengakuan ini barulah kita ketahui kronologi dan motif dari kasus ini. Jadi, semasa kerja di minimarket tersebut, Dina ini sering curhat kepada Herianto tentang masalah pribadinya, terutama masalah percintaan. Yang diketahui ternyata Dina ini tidak bisa move on dari mantannya. Hingga akhirnya Dina ini meminta kepada Herianto untuk diantarkan ke orang pintar agar bisa segera melupakan dan move on dari mantannya itu. Singkatnya, Herianto pun menyetujui hal tersebut. Sampai pada akhirnya di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, Dina ini datang ke rumah Herianto dengan tujuan ingin menemui orang pintar tersebut. Namun naasnya ketika di rumah Herianto yang terobsesi dengan kemewahan dan kecantikan Dina ini pun malah hilaf dan berencana untuk mengeksekusi Dina di saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Herianto pun langsung memiting Dina, kemudian mencekik dan membekapnya hingga pada akhirnya Dina pun mengembuskan nafas terakhirnya di rumah Herianto. Setelah Dina tidak bergerak, Herianto dengan nafsunya kemudian langsung melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Dina yang pastinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi perkara ini dimulai dari awalnya korban itu mempunyai masalah percintaan ya. Di penyelidikan kita sampai sejauh ini, korban punya masalah percintaan, kemudian korban curhatlah kepada si pelaku
si pelaku untuk menanyakan dan memberikan solusi. Korban akhirnya minta untuk saat itu dicarikan dalam tanda kutip orang pintar untuk melupakan mantannya korban ini yang menurut korban sulit untuk dilupakan. Nah, singkat cerita, hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 sekitar pukul 17-an kalau tidak salah, mereka kontak, mereka chat-chatan. Disepakati akhirnya bertemu di rumahnya tersangka yang ada si pelaku yang ada di Purwakarta. Korban akhirnya berangkat ketika itu ke Purwakarta memakai sepeda motor. Di sana mereka bercerita. Akhirnya selesai mereka bercerita, pelaku langsung saat itu dia khilaf. Dia mengaku khilaf, dia mengaku langsung melakukan aksinya dengan cara memiting korban dan menyekap korban sehingga korban kehabisan nafas. Kemudian mohon maaf juga, ini mungkin agak sedikit vulgar, korban juga sempat disetubuhi oleh pelaku. Nah, setelah puas, Haryanto pun kemudian mengambil barang berharga milik Dina, diantaranya ada perhiasan, 2 HP, dan juga motor Dina. Setelah barang berharganya diambil, Haryanto pun kemudian berusaha menghilangkan jejak dengan cara membakar pakaian dan aksesoris milik Dina yang lain. Setelah semuanya selesai, Haryanto pun dengan tega membungkus Dina dengan kardus besar dan langsung melilitnya dengan lakban. Kemudian, Haryanto pun menjual perhiasan yang telah ia ambil serta menitipkan 2 HP dan motor Dina kepada temannya yang bernama Otoy dengan alasan motor ini adalah cabutan leasing yang rencananya akan mereka jual di kemudian hari. Motor ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sebagian ada di rumah? Semua? Iya, di rumah. Seluruhnya ada di rumah? Enggak di rumah, Pak. Apa ya? Saya itu bohong lagi ke Otoy, Pak. Apa? Repeat. Ada di mobil saya? Saya bohong lagi ke Otoy. Otoy, ini saya punya 2 handphone. Saya titip ya, itu. Berarti barang lain tadi? Ada di Otoy kalau HP. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Nanya tuh ya tasnya? Enggak, saya bilangnya HP saya gitu. Udah dia kebanyakan. Saya titip lah, setitip ya gitu. Kalau untuk HP dititipinnya itu baru kemarin kalau nggak salah. Di Otoy? Otoy ada nggak di rumah sekarang? Kurang tahu. Terus selebihnya di si Otoy ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Oke. Uangnya itu ada di tas. Terus macam baju apa? Ketemu di kosan. Jaket apa? Taruh di kosan aja saya bawa di masuk pakai. Kalau baju saya masukin ke tas terus bakar. Berarti yang di Otoy teh HP 2 sama motor. Kalau motor mah kan saya bilangnya gini alibinya, Pak. Itu saya sama Otoy bilangnya itu motor second, Pak, motor cabutan leasing gitu, Pak. Bilangnya. Kemudian setelahnya, Haryanto pun langsung merental mobil di area tersebut dan meminta bantuan kepada 2 temannya yaitu Otoy dan Robi untuk membuang tubuh Dina. Nah, agar kedua temannya ini mau membantunya, Haryanto pun terpaksa membohongi mereka dengan alibi membuang kiriman paket yang dia sendiri tidak tahu isinya. Satu lagi, yakin Robi sama Otoy tahu gak itu di dalam dus mayat? Enggak, Pak. Saya Yakin? enggak. Benar. Yakin, Pak. Saya 100% enggak karena saya bisa yakin. Tapi ada si Otoy itu ada kecurigaan. Bukan kecurigaan, lebih ketakut, Pak. Karena kan saya alibinya itu sama takut kiriman dari orang lain gitu. terakhir ketemu sama si Robi kapan? Semalam tadi, Pak. Tadi malam. Ketemu lagi. Yakin ada di rumah dia? Kalau sekarang mah nggak tahu, Pak. Sampai akhirnya, sekitar jam 11-12 malam di hari yang sama, yaitu di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, Haryanto dengan dibantu 2 temannya membuang tubuh Dina ke Sungai Citarum di Jembatan Merah yang ada di Jatiluhur, Purwakarta. Dan diketahui bahwa Dina diduga menjadi korban pembunuhan dari atau yang dilakukan oleh Haryanto. Apa yang dilakukan oleh Heri? Apakah yang diam atau nilai-nilai malis? Dan juga dilakukan oleh Haryanto yang merupakan kepala tokonya sepatu Tribuners. Dan sepatu ini proses pembuangan jenazah diduga melibatkan 2 teman dari Haryanto yang masih warga sekitar. Setelah semuanya selesai, Haryanto pun memberikan upah kepada 2 rekannya tersebut berupa uang sebesar Rp50.000. Otoy dikasih uang berapa sama kamu sama si itu? Ada dikasih uang. Ada, Pak. Berapa? 50-an. 50 ribuan. Sama Robi itu 50. Nah, dalam proses penyelidikan sementara,
Dan informasi sementara yang saya dapatkan, Herianto tega melakukan ini semua dikarenakan faktor finansial. Selain itu, Herianto juga mengatakan bahwa kedua temannya tidak mengetahui kalau yang dibawa dan dibuang di Jembatan Merah kemarin adalah tubuh Dina. Meninggalnya di mana? Dicekik. Dicekik. Hanya dicekik. Hanya dicekik aja. Dari belakang dan Kenapa? depan. Kenapa? Iya. Sementara di sisi lain, yaitu keterangan dari Ibu Dina, Herianto ini mungkin saja sudah merencanakan aksinya tersebut. Dikarenakan sebelumnya, Dina ini pernah bercerita bahwa Herianto ingin meminjam uang kepada Dina. Namun, Herianto ini tidak mau kalau uangnya ditransfer, dan maunya uang itu diantarkan langsung oleh Dina ke rumah Herianto. Ibu Dina juga mengatakan bahwa motif yang dinyatakan Herianto yang mengaku ingin mengantar ke orang pintar itu adalah kebohongan besar. Kalau almarhum pernah cerita soal masalah enggaknya sih, Bu? Kalau masalah, utangnya. Oh iya, Oh, itu si apa? Pelaku. Si pelaku, si bajingan itu, si brengsek itu, yang mau pinjam uang. Cuman sama Dina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya, gitu. minjem uang. Ya, Dia ceritanya seperti apa waktu itu, Bu? ya katanya, mah, Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TF, gitu kan, pengennya dianterin langsung, gitu. Makanya Dina itu diundang ke rumahnya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat, Bu, soal Bohong, itu bohong, sebenarnya bohong. Kalau memang mau nyari yang seperti itu, gitu kan, kenapa harus membunuh anak saya? Iya kan? Kalau dia emang mau nganter ke tempat yang seperti itu, gitu, kenapa harus membunuh anak saya? Berarti dugaannya dia ini murni ya, Bu, ya? Ada niat berarti. Iya, mungkin udah direncanakan mungkin. Selama ini gimana sih, Bu? Pernah cerita hal-hal lain nggak sebelum itu terhadap kepala toko ini? Enggak. Dia bilang semuanya orang toko baik, Mam. Makanya ibu juga nggak nyangka gitu, yang pelakunya teman deket kerjanya sendiri gitu, nggak nyangka banget gitu. Baik. Jadi selama ini baik aja ya komunikasi dan sebagainya ya? Baik gitu. Jadi bohong ya bahwa pengakuan kemarin Dina ini lagi punya pacar, lagi putus dan sebagainya, itu nggak benar. Kalau masalah putus iya, cuma kalau masalah mau nyari ke tempat-tempat yang seperti itu bohong besar. Karena dia diundang itu buat nganterin uang, mau di TF sama Dina nggak boleh, pengen langsung gitu. Entah apa yang dinyatakan Herianto kepada polisi itu benar atau salah, namun yang jelas polisi masih mendalami kasus ini serta mengamankan dua teman Herianto untuk dimintai keterangan. Dan untuk sementara ini, Herianto dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan karena kasus ini belum ditutup, mungkin saja di kemudian hari ada informasi yang berbeda dari yang saya sampaikan saat ini. Oleh karena itu, buat kalian yang tahu lebih jelas atau sudah mendapatkan informasi terbarunya, wajib banget kalian komentar di bawah agar kita semua bisa tahu kelanjutan dari kasus ini dan agar orang lain tidak menjadi salah paham. Oke guys, sekian dulu pembahasan kasus kali ini. Mari sejenak kita doakan almarhumah Dina. Semoga segala amal ibadah dan perbuatan baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dalam menyampaikan kasus ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai ketemu lagi di pembahasan kasus selanjutnya.